Slide. Cuci tangan bersih dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang kita olah, yaitu untuk keamanan pangan. Itu menurut WHO. Jadi kita cuci tangan terus kalau di era pandemi, pokoknya harus cuci tangan terus, diingatkan terus. Terus pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang. Gimana kok harus dibedakan? Ini karena untuk makanan mentah kalau digabung dengan makanan matang, makanan mentah itu masih ada mengandung banyak yang bakteri atau mungkin ada mengandung virus, tercemar. Takutnya makanan yang matang nantinya tercemar dengan makanan yang mentah. Terus yang ketiga, kita memasak dengan benar, airnya matang agar bakteri dan virus itu mati. Terus protein hewaninya kita harus masaknya yang matang, benar-benar matang. Telur kita rebus juga harus yang matang. Karena apa? Kalau misalkan masih setengah matang atau belum matang, masih ada bakteri Salmonella typhosa yang bisa menyebabkan penyakit tipes. Yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Untuk cegah tertular COVID-19, jangan lupa mengandung antioksidan, vitamin agar fungsi tubuh terjaga, mineral organ juga baik. Mungkin kalau buah pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya semakin berwarna, semakin tinggi antioksidan. Oke, maaf ada gangguan. Oke. Tes. Dengar semua? Dengar? Oke. Ya. Oke, Mas. Nah, ini sayuran. Mungkin ibu-ibu di sini sayuran gampang di Desa Tritiwetan. Saya lihat ibu-ibunya itu rajin menanam tabula pot atau misalkan polybag yang diisi tanaman. Jadi sayuran merupakan satu bahan pangan penting untuk tubuh manusia selain buah-buahan, karbohidrat, dan protein. Sayuran yang baik yang gimana, Bu, yang kita konsumsi untuk melawan COVID? Yang pertama, sayuran yang berwarna hijau. Kenapa kok sayuran yang berwarna hijau? Adalah sumber karotin yang baik untuk antioksidan. Semakin hijau warnanya akan semakin banyak mengandung karotin, vitamin C, asam folat, dan mineral. Selain untuk meningkatkan imunitas, sayuran juga untuk berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan menguatkan sel otak. Di sini gampang ya, daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, dan lain-lain sudah banyak terdapat di sini. Sayuran berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Warna ungu alami berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Kerusakan otak juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Terong ungu, kol ungu itu contohnya. Untuk sayuran berwarna kuning dan oranye, itu banyak mengandung vitamin dan antioksidan. Itu biasanya banyak mengandung vitamin A sehingga meningkatkan kesehatan indera penglihatan. Wortel, labu kuning, jagung. Terus yang selanjutnya sayuran berwarna merah mengandung antioksidan yang berfungsi melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, mencegah kanker. Sayuran berwarna merah juga mengandung banyak vitamin A dan vitamin E, contoh bayam merah dan lobak merah.
Untuk sayuran berwarna putih merupakan sayuran tidak berpigmen namun tetap bermanfaat bagi tubuh. Sayuran jenis ini mengandung vitamin E, kalsium, zat alicin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan menghambat pertumbuhan sel darah. Contohnya tauge, bunga kol, sawi putih, dan lain-lain. Buah-buahan. Buah-buahan merupakan pangan sumber berbagai vitamin dan antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Macam-macam buah-buahan, ada buah-buahan warna merah, warna kuning yang masing-masing punya manfaat lain-lain. Kalau warna merah banyak mengandung vitamin C dan zat flavonoid. Yang berwarna merah dapat bermanfaat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Contohnya semangka, apel, tomat, stroberi, anggur merah. Untuk buah yang warna kuning, oranye mengandung banyak vitamin A dan karotin yang bermanfaatkan untuk meningkatkan penglihatan. Selain itu juga mengandung banyak antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Buah yang berwarna kuning juga mengandung vitamin B kompleks yang dapat berfungsi untuk kesehatan hati. Contohnya untuk yang berwarna kuning, pisang, jeruk, pepaya, mangga. Untuk buah berwarna hijau, gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh juga berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya apel malang, anggur hijau, melon. Untuk buah berwarna ungu dan biru, apabila semakin gelap warnanya, maka kandungan vitaminnya semakin banyak. Buah ini bermanfaat dan menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya banyak D5, ubi ungu, blueberry. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh lagi apa yang perlu kita lakukan? Ada berbagai cara yaitu cukup tidur, istirahat, olahraga, terpapar cukup sinar matahari, jaga jarak orang lain, pola hidup bersih dan sehat. Tidurnya berapa jam, Bu? Untuk yang cukup, tidur cukup itu sekitar 6-8 jam sehari. Untuk olahraga dengan terpapar cukup 30 menit setiap hari 3-5 kali dalam seminggu. Berjemur 15 menit. Jangan takut hitam ya, karena berjemur itu juga sehat biar dapat vitamin D secara alami. Untuk biar tidak hitam bisa menggunakan topi, kacamata, pakai sunblock, kontak langsung dengan kulit tangan, kaki terkena sinar. Jangan menggunakan baju gelap, contohnya hitam, nanti kan hitam sifatnya menyerap panas ya, jadi terlihat panas. Coba untuk menggunakan warna baju terang sehingga memantulkan cahaya. Perbanyak konsumsi buah sayur yang sudah saya sebut dari awal. Pokoknya buah dan sayur segar merupakan vitamin dan mineral dan serta yang serat yang dibutuhkan untuk konsumsi pangan. Yang keempat, berperilaku hidup bersih sehat. Kita budayakan CTPS, cuci tangan pakai sabun, ya. Pokoknya semua harus biasakan CTPS. Mencuci tangan lebih pakai sabun dengan air mengalir 40-60 detik atau hand sanitizer. Ibu-ibu sudah tahu menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara benar. Jadi kita menggunakan masker. Mungkin saya tadi salah ya kayak gini ya. Harusnya seperti ini. Kalau membetulkan masker itu talinya. Terus kalau bersin, Bu, bersin atau batuk itu dengan gini, Bu. Aduh, gitu ya. Jadi diharapkan tidak droplet kita meloncat kemana-mana. Kalau seperti ini kan kita dropletnya cukup di baju kita. Yang ketiga, dengan menggunakan tisu bisa juga kita tutup kalau batuk atau bersin kita tutup. Setelah itu tisu kita buang ke tempat sampah tertutup. Setelah kita bersin, setelah batuk, setelah memakai masker, kita cuci tangan lagi.
Buang sampah ke tempat sampah, tidak boleh meludah di sembarang tempat, tidak merokok dan mengonsumsi narkoba, hindari menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Mengganti baju atau mandi setelah sampai di rumah setelah bepergian. Jadi setelah ibu-ibu habis pergi kemana-mana, pulang baju langsung direndam, pakai deterjen, ibu mandi, baru menemui keluarga agar terhindar dari virus. Membersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah, perabot seperti meja, kursi, gagang pintu. Kita harus juga menjaga jarak fisik dari orang lain. Meskipun kita sudah divaksin, kita tetap juga harus prokes yang ketat juga. Jadi menjaga jarak fisik dengan orang lain diharapkan kita tidak tertular COVID-19. Jaraknya seberapa, Bu? Jaraknya sekitar minimal 1 meter pada kondisi apapun. Jadi tidak ada istilah kongko-kongko di kafe, kongko-kongko di arisan keluarga yang jaraknya tidak 1 meter. Selalu menggunakan masker setiap keluar rumah. Nah, ini saya lihat prokesnya sudah pada mulai kendor di posyandu, pada tidak memakai masker, ke pasar, ke warung pada nggak pakai masker, atau keluar sebentar nggak pakai masker dengan alasan ribut, dengan alasan sudah divaksin, sudah ada imun. Nah, meskipun seperti itu kita harus tetap menggunakan masker setiap keluar rumah. Yang ketiga, menghindari kerumunan keramaian, kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang banyak dalam jumlah banyak, termasuk kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan lain. Di PPKM level 4 kita dibatasi berapa persen kita di tempat ibadah, berapa persen kita hajatan boleh dihadiri, kita seharusnya kita patuhi. Karena banyak kluster-kluster COVID itu karena kita semua tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat sama pemerintah, sehingga muncul kluster hajatan, kluster masjid, kluster gereja, ya. Banyak kasus-kasus COVID itu karena kita tidak disiplin protokol kesehatannya. Menghindari bepergian di tempat umum atau tempat wisata, kita sabar dulu, ya. Pandemi itu belum berakhir. Pemerintah itu sudah berupaya dengan vaksinasi, dengan PPKM level 4, itu dengan supaya menurunkan angka COVID. Kalau misal pun sudah COVID hilang, kita bisa untuk bepergian ke tempat umum atau tempat wisata. Menghindari makan di luar. Jadi kita mendingan beli makan di warung tapi di bawah di rumah boleh. Tapi kalau makan di luar bareng-bareng itu adalah resiko untuk penularan COVID-19. Tidak pergi keluar kota atau keluar negeri, menunda mudik. Kayaknya nih masih ya menerima tamu berkunjung ya di rumah dengan alasan tidak enak, tidak apa. Jadi kita tidak tahu kalau yang tamu yang bertamu di rumah kita ternyata membawa COVID, tahu-tahu kita kena COVID. Itu pernah kejadian di desa kami di Puskesmas Cerugi 1, kedatangan tamu dari Jakarta, ternyata yang dari Jakarta itu adalah yang sudah kena COVID, sehingga satu keluarga itu yang ditamuin itu terkena COVID semua. Tidak bersalaman atau berjabat tangan, cipika-cipiki, berciuman, bertelukan, teletabis. Nah, itu kita kita tangguhkan dulu, sabarin dulu ya, karena pandemi belum berakhir. Bekerja, belajar, beribadah di rumah, kalau misalkan yang bagi WFH, WFO ya, kayak kita Puskesmas Jeruk Legi, atau yang bekerja di puskesmas, di rumah sakit, tidak boleh bekerja dari rumah. Anak sebaiknya bermain di rumah,
jangan bermain di luar karena banyak kasus-kasus COVID itu bersumber pada anak. Nah, jadi tertularnya melalui anak. Nah, kita harus menjaga anak-anak kita bermainnya di rumah saja. Kalaupun bermain di luar, ya dengan prokes yang ketat. Jika sedang sakit, lakukan isolasi mandiri di rumah dan mencari pengobatan segera apabila ada gejala berat dan semakin memburuk. Bagaimana meningkatkan daya tubuh kita dengan lindungi keluarga dengan vitamin yang lagi ngetren sekarang yang dibutuhkan itu adalah vitamin A, vitamin E, zinc, vitamin C. Nih, harga vitamin multivitamin yang mengandung zinc sekarang naik drastis. Pengalaman saya yang dulunya harganya baru 50, selang 2 hari, 3 hari menjadi 60.000. Yang dulunya harga 27.000 menjadi 30.000. Sebenarnya multivitamin tersebut ya bisa juga tidak dibutuhkan sama kita kalau kita sebenarnya kalau mengonsumsi makanan secukupnya, istilahnya makanan yang mengandung vitamin A, C, dan E, zinc kita terpenuhi sehingga kita tidak perlu membeli multivitamin seperti itu. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk tidak tertular tertular virus COVID-19 itu dengan vitamin A. Vitamin A berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh, memberi perlindungan terhadap infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit, jaringan pada mulut, lambung, usus, dan sistem pernafasan agar tetap sehat. Contohnya untuk vitamin A, wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, ayam, itu vitamin A kaya akan vitamin A seperti susu dan sereal. Untuk anak-anak setiap bulan Februari dan Agustus juga kita kasih vitamin A. Apakah putra-putri ibu sudah dapat vitamin A bulan Agustus ini? Nah, kalau belum minta ke posyandu dengan cara penimbangan di posyandu. Kedua, vitamin C. Vitamin C melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Terkenalnya vitamin C adanya di pepaya, jeruk, stroberi, tomat, jambu kiwi, dan jambu biji. Jambu biji yaitu vitamin C-nya tinggi loh ibu-ibu, paling tinggi. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Tingkatkan konsumsi vitamin E agar kekebalan tubuh terjaga dengan konsumsi makanan seperti sayuran hijau, minyak sayur, kacang hijau, dan kacang-kacangan lain. Tauge ya terkenalnya. Zinc atau seng. Zinc dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan membantu penyembuhan luka. Zinc dapat ditemukan dalam bahan makanan seperti daging tanpa lemak, ayam, makanan laut, kerang, hati ayam, telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vitamin B6, folat, selenium, dan zat besi. Ini juga untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Sementara itu vitamin B6, asam folat mempengaruhi produksi dan aktivitas sel kekebalan tubuh. Zat Fe ditemukan dalam daging ayam, ikan, telur. Vitamin B6 ditemukan dalam sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaunan hijau, buah, ikan, ayam, dan daging. Untuk asam folat berlimpah dalam sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan bijian. Sementara selenium banyak terdapat pada kacang-kacangan, daging, sereal, dan bawang putih. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator, monggo. Terima kasih kepada Mbak Yeni yang telah menyampaikan materinya ya. Sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya atau diskusi terkait materi yang tadi sudah disampaikan, langsung on mic atau chat di kolom chat ya. Ada nggak? Ini langsung mau dijawab, Mbak? Apa pertanyaannya, Mbak? Saya bacakan ya.
Yang pertama dari Eni Wahyuning. Izin bertanya Bu, selama ini muncul anggapan di masyarakat kita, jika belum makan nasi, belum makan. Masyarakat memakan nasi selain ditambah dengan makan sayur, juga kadang makan nasi ditambah mie instan. Rasanya aneh sekali jika hanya makan mie saja tanpa nasi. Bu, Mbak ini ya, untuk selama ini muncul anggapan di masyarakat kita jika belum makan nasi, belum makan masyarakat masih makan nasi. Nah, sebenarnya makanya itu kita perlu sosialisasi adanya isi piringku. Nah, isi piringku itu isi piringku sudah menjelaskan berbagai porsi makanan, bagaimana karbohidratnya, bagaimana sayurannya, terusan protein hewani dan nabati. Kalau kita makan nasi sama mie, itu sama dengan karbo sama karbo. Berarti akan meningkatkan kalorinya, kurang seratnya, kan nanti timbul penyakit-penyakit yang kekurangan vitamin mineral. Nanti kalau banyak karbo, banyak kegebukan, vitamin mineralnya kurang, nanti muncul sariawan, sering sakit. Pengalaman ya Mbak? Makanya kalau nggak makan nasi, makanya mie goreng, anak kos. Nah, untuk sebenarnya makan mie boleh. Tadi kan sudah saya lihat 100 gram nasi sama dengan 100 gram mie. Makanya kalau 100 gram mie, sudah tuh stop, jangan makan nasinya, tambahin sayurannya. Tambahin sayurannya, tambahin telur. Nah, itu sudah akan tambahin kacang, gorengan kacang itu sudah memenuhi semuanya di isi piringku. Tambah nanti mungkin buahnya dipisah sendiri. Gitu ya Mbak ya. Memang perlu istilahnya belajar biar tidak makan nasi sama dengan mie. Perubahannya sangat sulit emang, tapi perlu belajar. Bagaimana Mbak Eni, ada tanggapan? Sudah jelas Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yeah. Dari Fatma Ayu. Sebelumnya terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Mohon maaf izin bertanya. Tadi disinggung untuk berjemur. Nah, pertanyaan saya, waktu yang baik untuk berjemur, nah untuk berjemur selama 15 menit itu jam berapa sampai jam berapa? Sekitar jam 8 sampai jam 10. Karena nanti kalau sudah siang jam 12 itu sinar ultravioletnya sudah terlalu banyak. Sehingga sekitar jam 8 sampai jam 10 saja cukup, 15 menit itu sudah cukup. Itu aja. Nanti gosong ya Mbak? Hah? Nanti bisa gosong. Ya, nanti kalau kebanyakan sinar ultraviolet nanti bisa mengakibatkan adanya kanker kulit atau yang lainnya. Oke, sudah cukup jelas Mbak Fatma. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Maharani. Mohon maaf izin bertanya terkait vaksinasi. Ternyata ada beberapa masyarakat yang masih belum percaya akan vaksin. Nah, gimana nih Mbak cara kita menanggapi hal tersebut? Banyak yang masih tidak percaya terkait vaksin. Belum percaya dengan vaksin. Nah, belum percaya dengan vaksin. Vaksin itu kan sifatnya untuk supaya kita kebal. Jadi ada istilahnya vaksin itu ada gaya kekebalannya ada 60%, 70%, ada 90%. Nah, ini untuk vaksinasi kalau kita tidak istilahnya tidak prokes, kita juga tetap tertular melalui COVID. Bagi yang tidak percaya, kita akan sosialisasikan, kita akan beri penjelasan bahwa ada ini loh manfaatnya vaksinasi sebagai untuk menangkal COVID. Kita sosialisasikan terus, rencananya kita akan sosialisasikan
vaksinasi pada ibu hamil dengan bikin video tutorial, apakah yang sudah divaksin ada manfaatnya atau tidak, atau misalkan setelah divaksin dia apakah dia terkena COVID tapi tidak parah. Nanti kan ada orang yang istilahnya testimoni, jadi ada bukti loh bahwa divaksin pun bisa kena tapi tidak separah kalau dia tidak pernah vaksin, belum pernah divaksinasi. Jadi nanti mungkin kita ke depannya kalau yang masih tidak percaya dengan vaksin juga kita akan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, menggandeng tokoh agama supaya mensosialisasikan tentang vaksinasi COVID untuk di masyarakat. Jadi tidak puskesmas saja yang akan mensosialisasikan, tapi untuk tokoh-tokoh masyarakatnya, Pak Camatnya, Forkompimcamnya, untuk mensosialisasikan vaksinasi. Itu Mbak. Oke, bagaimana Mbak Mbak Maharani sudah jelas ya. Selanjutnya dari Ibu Yanti atau Mbak nih, itu jam 10 lebih bagus dari jam 8, apakah benar? Tadi sudah saya jawab. Berjemur lebih jam 8 sampai jam 10. Nanti misalkan jam 11 sama jam 12, mungkin sinar ultravioletnya akan lebih banyak dibandingnya jam 8 sampai 10. Kita kan berjemur itu kan untuk mendapat manfaat vitamin D. Nah, kalau misalkan sudah 15 menit ya sudah ibaratnya cukup, tidak perlu over. Apapun yang kita over akan berakibat jelek untuk kita. Ini gimana? Berarti sudah cukup ya Bu Yanti, kalau jam 8 atau jam 10 sama-sama baik, antara 8 sampai 10. Lalu ada pertanyaan nomor 2 dari Mbak Yanti, makanan apa yang bagus untuk sakit asam urat, Mbak? Asam urat. Nah, ini asam urat yang baik, yang sebaiknya kalau misalkan asam urat itu menghindari makanan yang tinggi purin. Nah, menghindarinya tinggi purin itu yang mana? Seperti daun som, melinjo, terus satu keluarganya itu dihindarin. Untuk proteinnya pun dihindarinya yang untuk yang berpurin tinggi. Purin tingginya itu misalkan kayak misalkan ayam tuh jangan makan sayapnya, karena di sayapnya itu banyak purin yang tinggi. Mungkin di dagingnya aja gitu ya. Untuk yang sakit asam urat, untuk menghindarinya kalau misalkan sayur-sayuran yang tinggi purin, misalkan kayak pernah makan bayam kok saya asam uratnya tinggi Bu, atau makan kangkung saya asam uratnya tinggi, ya kita hindarin dulu, jangan makan yang tinggi-tinggi purin seperti itu. Itu mungkin pertanyaannya, kalau nanti belum jelas bisa japri ke saya 085 326 955 484. Itu nomor HP saya. Nanti saya akan lebih jelas, kita jelaskan untuk diip-nya gitu. Itu Bu, gimana? Ibu Yanti atau Mbak Yanti ada tanggapan? Unmute-nya dibuka Bu Yanti, unmute-nya dibuka ya, gimana? Sampun jelas. Matur suwun. Sampun jelas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sayang sekali waktunya sudah habis ya, Ibu Bapak sekalian. Sudah masuk waktu 11.30. Jadi pertanyaannya dicukupkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi bisa tanya tadi ke nomornya Mbak Yeni. Bisa di sini. Bisa di-share di chat ya?
Di chat sini bisa? Chat sini Iya. bisa. Untuk materi bisa ibu-ibu di kolom chat, di-download di situ, oke? Nanti kita share. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun tidak puas bisa menghubungi saya di nomor HP 085 326 955 484. Bisa konsultasi lebih jelas. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita sudah mendapatkan ilmu pada pagi hari yang sangat bermanfaat. Sedikit saya simpulkan, kita hari ini membahas tentang gaya hidup sehat saat pandemi. Di antaranya adalah yang pertama, makan makanan bergizi seimbang, terutama perbanyak buah dan sayur. Yang kedua, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ketiga, rutin berolahraga dan cukup terpapar sinar matahari. Keempat, cukup istirahat. Dan yang terakhir, menjaga jarak fisik dari orang lain. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu, langkah selanjutnya adalah tentu saja mempraktekkannya. Jadi jangan lupa dipraktekkan ya Ibu Bapak, ilmunya yang sudah didapatkan. Jangan pernah lengah dengan kondisi sehat kita hari ini, karena gaya hidup tidak sehat yang kita lakukan secara terus-menerus bisa menjadi bencana untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang. Jadi, yuk kita mulai hidup sehat mulai dari sekarang. Semoga pandemi segera berakhir dan Indonesia kembali pulih, dan kita bisa menghirup udara bebas lagi tanpa mengenakan masker. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kasih foto bersama enggak? Saya kembalikan kepada MC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.